lama sekali kita udah nge-review nih, boy. Udah dibahas. Terakhir nge-review apa tuh sana tidak ya 2017 ya, kita nge-review Inuyashiki. Ya, sekarang kita balik lagi dan kita sudah punya studio sendiri. Setengah kita sudah punya studio sendiri ya. Jadi sekarang kita bakal nge-review secara rutin lah sebisa mungkin ya, mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya kalian subscribe dan like, terus kalian tekan tombol lonceng, itu akan sangat membantu kami untuk menyemangati kami ya, biar kami semangat gitu loh ya kan. Lagi pula subscribe kan gratis ya kan. Subscribe, tekan tombol subscribe, like, share, komen. Kalau misalnya kalian nggak suka, komen. Jangan tekan dislike, komen aja gitu. Apa yang nggak kalian suka gitu ya. Oke, sekarang kita bakal nge-review film yang baru kemarin kita tonton di studio di bawah ya. Semalam ya. Semalam kita review, semalam kita tonton di studio di bawah. Jadi for your information, acara ini disponsori oleh Black Box Movies. Jadi bioskop private yang kalian bisa nonton selain bioskop biasa gitu ya, bioskop besar gitu. Jadi kalian kalau bisa menonton film daripada nonton di laptop emang enak gitu ya. Nonton di sini aja, soundnya enak gitu ya, proyektor dan segala macamnya. Oke, enough sponsornya. Oke, movie lovers, sekarang kita bakal masuk ke segmen sinopsis atau premis penjelasan film. Jadi kalau misalnya movie lovers yang takut spoiler gitu ya, movie lovers bisa skip ke time yang ada di kolom description. Jadi, takut spoiler, ya udah skip aja ke kolom komentar, di kolom komentar, di segmen komen gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sinopsis. Mungkin dulu sinopsisnya dulu. Oke, Ghost War. Dari namanya Ghost and War gitu ya. Berarti hantu perang. Hantu perang atau peperangan hantu? Tahu. War ini perang apa memakai? War? No, war. Berarti kita WAR. memakai hantu ya? Bukan, war, perang. Nah, dari judulnya sebenarnya mungkin kalau movie lovers yang terbiasa gitu ya, dari suka genre film action, pasti akan lihat oke, ini perang gitu ya, war, berarti ini pasti settingnya adalah latar belakangnya itu adalah kondisi perang, Action, tembak-tembakan dan segala macam. Tapi kalau misalkan ada movie lovers yang suka sama film horor, itu ketika dengar ada ghost, pasti kepalanya akan berpikir, oh jangan-jangan ini beberapa sekte hantu gitu, dia kemudian kayak battle, kayak Street Fighter atau misalkan Mortal Kombat gitu. Battle Royale hantu. Yes. Nah, kalau saya pribadi kemarin itu lebih kepada yang kelompok yang nganggap bahwa ini film pure adalah action gitu. Sampai akhirnya Kuprets kemarin ngajakin semalam gitu ya. Saya tahu bahwa ini nggak pure action, mungkin saya akan nolak gitu. Tapi ternyata, nah ini kerennya adalah film ini sendiri, kalau saya pribadi sih melihatnya genre ada 3, ada action, kemudian ada horror, sama science fiction gitu. Nah untuk jalan ceritanya sendiri sebenarnya ini asik banget filmnya, karena settingnya awalnya itu adalah Perang Dunia Kedua. Jadi settingnya ada beberapa pasukan sekutu gitu ya, aliansi antara Amerika, Inggris, Itali, Prancis juga, dan melawan para pasukan Nazi. Awalnya begitu. Nah, ada 5 orang yang jadi satu kelompok pasukan gitu, yang dia harus berjalan dari satu tempat menuju ke batalion berikutnya atau pos berikutnya untuk ganti shift. Nah, kemudian konfliknya itu terjadi di di pos jaga yang mereka datangin itu. Gitu. Jadi intrik-intriknya itu ada di sana. Meskipun awalnya asumsi saya adalah menganggap bahwa cerita ini merupakan sebuah cerita tentang perjalanan si kelompok ini yang diselingi dengan peperangan-peperangan gitu. Tapi ternyata enggak. Ya menariknya di sana karena dugaan awal itu kemudian di tengah-tengah di plot cerita itu langsung di switch. Yang tadinya beranggapan bahwa oke, ini pure bakal action, ternyata 1917 kayaknya. Ya, 1917 mirip. Jadi awalnya berpikir seperti itu. Jadi settingnya udah oke, ini mirip lah kayak 1917 gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi switch, dan itu agak bikin shocking aja sih. Apalagi sempat teriak gitu kan. Oh shit man. Oke. Jadi premisnya adalah
sekelompok pasukan yang terjebak Yes. di rumah yang entah itu dikatakan berhantu atau misterius lah istilahnya ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke segmen komentar. Nah, kita mulai dari sini dulu. Engken, komenmu. Overall film ini menarik ya, karena yang pertama yang menarik itu adalah di detailnya. Jadi buat narik benang merah, menjaga konsistensi dan continuity dari si film ini, mereka itu menghadirkan beberapa clue-clue yang berupa simbol. Ya. Contoh misalkan di awal ketika scene pembuka, oke, scene pembukanya biasa. Jadi kan banyak tuh pada umumnya tuh film akan dimulai dari orang bangun tidur. Nah, film ini juga sama gitu. Jadi ada satu si tokoh utamanya, dia bangun tidur gitu dari dari tempat mereka istirahat. Tiba-tiba dia ngeliat bayangan gitu. Bayangannya itu bahwa dia ngidupin rokok gitu. Jadi yang kelihatan adalah siluet dari orang dari kejauhan, kemudian bawa rokoknya itu karena kelihatan ada apinya. Yeah. Tapi ternyata ini simbol ini ternyata jadi kunci untuk membuka satu cerita di akhir film. Di bagian belakang ya. Ya, itu dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, detail-detailnya juga kalau misalkan kita perhatikan tuh mulai dari wardrobe ya. Wardrobe itu asik dia wardrobe-nya. Kemudian ketika ada di rumah itu pun sebenarnya udah ada beberapa clue yang akan menjadi inti dari cerita. Gitu sih, itu yang pertama untuk masalah simbol. Kemudian yang kedua tentang gaya berceritanya juga asik. Gaya berceritanya adalah apa yang mereka lakukan di rumah itu pasti akan dilakukan oleh banyak orang. Let's say misalkan kita lagi terjebak di tempat yang sama, pasti kita akan explore di sana. Explore apa aja ada rumah ini gitu Yes, pasti kita akan lihat. Nah, terus kesan horornya itu pun nggak yang kesan horor yang dibuat-buat gitu, tapi memang jadi jadi misterius. Contoh misalkan waktu dia masuk ke satu ruangan yang mana si kepala rumah tangganya, si bapak itu terbakar. Nah, dia kan nyocokin tuh, jadi ada misterinya di sana. Kursi itu ya. Ya, di bagian sini ada bagian yang hangus, kemudian ada kursinya, kemudian dia cocokin di sana, kemudian dia ngeliatin di pojok mana sih, di sudut mana kira-kira orang itu akan melihat apa, kayak gitu kan. Nah, itu sih sama tapi ada beberapa sih yang jadi kelemahan ya. Contoh misalkan kayak ada satu adegan yang si Nazi ngelempar granat. Kemudian salah satu tokohnya dia meluk itu granat, tapi akhirnya nggak mati. Tapi itu sebenarnya bisa dijelasin, karena gini, ketika dia megang granat itu terus meledak, duar, gitu kan. Pertamanya kan kita ngomong, wah kayak nggak mungkin banget, harusnya udah mati dan segala macam. Tapi kan itu dijelaskan di belakang. Iya. I see. Nah itu awalnya kita mau celah Iya, ada beberapa aspek yang harusnya kita celah gitu kan. Kayak misalnya tuh helm tuh yang kamu bilang wardrobe tuh, wardrobe nih area kita celah, tapi ternyata itu tuh memang bisa dijelaskan di belakang. Tapi memang itu dia balik lagi detail itu memang sangat luar biasa banget. Betul. Jadi awalnya tuh kayak dia pakai helm yang harusnya helm itu dipakai di perang Vietnam gitu. Ternyata dipakai di perang dunia kedua. Wah ini kan properti perang Vietnam kok dipakai di perang dunia kedua gitu. Ternyata di belakangnya begini toh. Iya. Jadi banyak adegan begini tohnya gitu. Jadi banyak sekali yang kisah-kisah, maksudnya horornya tuh memang sebenarnya kalau misalnya kalian nggak nonton sampai akhir itu tuh nggak make sense. Makanya biasakan nonton sampai akhir ya. Jadi kalau misalnya nontonnya cuma setengah sampai setengah tuh film itu nggak make sense dan segala macamnya. Tapi harusnya nonton sampai akhir, jadi di akhir baru kita bakal tahu gitu maksudnya. Iya. Meskipun akhirnya ngambang ya. Iya. Tapi itu jadi sebuah jadi sebuah akhirnya tuh unik. Jadi unik sih.
Sama scoringnya sih ya, scoringnya agak Iya. kurang ajar sih. Wih, luar biasa tuh. Tapi sebenarnya kalau misalnya gini, scoring itu juga menentukan kapan kita harus takut tuh, udah tahu tuh. Jadi Iya sih. ketahuan banget gitu loh maksudnya. Ah, ini bakal menjutin nih, ini bakal menjutin nih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kita yang agak begitu gitu kan, pasti yang kayak di gimana ya kayak di yang heboh-heboh. Siap-siap teman-teman, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Jadi kayak dia sudah bisa nebak itu loh kapan harus teriak gitu. Nah, ya gitu. tapi ya somehow itu tetap ya maksudnya lumayan bisa bikin efek Iya, kejut sih sebenarnya. betul. Meskipun bisa Walaupun ditebak ya. memang bisa ditebak, tapi tetap aja itu kejut. Iya, benar. Ya Iya. menarik lah. Iya. Beberapa kalimat indah itu tetap terucap gitu. Kayak bangkit. Nasnit. Gitu. Oke. Movie Lovers, kalau misalnya dari segi skor gitu ya, dari segi rating, mungkin IMDb sedikit menipu ya. Aku nggak tahu Rotten Tomatoes ngasih nilai berapa, tapi kalau misalnya dari IMDb dia cukup menipu gitu. Jadi Kecil banget sih kecil kalau dari banget ya IMDb. di IMDb. Tapi kalau misalnya kita udah nonton, wah itu layak kok ditonton. Sangat. Jadi sebenarnya kalau misalnya tonton di komputer itu nggak worth it. Harus nonton di Iya, sinema. karena satu sayang dari sisi scoringnya. Iya, scoringnya luar biasa. Betul, sisi scoring. Plus memang ini mesti ditonton dengan di tempat ataupun studio yang memang punya fasilitas. Surround. Yes. Ingat kayak suara anak kecil dulu Yes. yang dia manggil ternyata Betul sekali, di betul pojokan sekali, gitu kok betul ya sekali. luar biasa. Nah, jadi atmosfernya itu yang nggak bakal kita dapetin kalau cuma nontonnya tuh lewat laptop gitu. Ya. Jadi mesti ya kalau Tapi misalnya- juga saya juga kayak di bioskop besar di bioskop Ah. Indonesia apalagi nggak mungkin itu nggak dia mungkin karena tayang. kayaknya pasti bakal banyak yang disensor. Iya. No. Maksudnya disensornya bukan dalam artian pornografi ya enggak, tapi ini memang dia unsur kekerasannya ya buat teman-teman yang suka action ini keren banget. Iya, luar gitu. biasa, tapi Iya. gore sih, gore ngeri Iya. ngeri banget. Tapi ada juga kok yang waktu ketika dia buka buku itu, yang di dapur buka buku, ada lah gitu ya. Iya. Cuman ya emang seharusnya memang nontonnya di tempat di satu. Ya di black box lah. Ya di black box lah, Otomatis simpelnya ya. di black box lah gitu. Iya, Atau karena di ya bioskop lah. surrounded-nya juga dapat Iya. kan untuk sound-nya. Jadi enak lah, atmosfernya itu enak, ambience-nya juga Iya, dapat. nah itu emang soundnya dapat banget gitu. Dan kalau teriak pun nonton di black box juga nggak malu kan, nggak ada yang lihat kan, iya nggak sih? Padahal kita dua cowok Iya ya. kan? Bagian itu di-cut aja ya. Tensin boy. Oke, kalau kamu udah mang gini ya bro. Oke, memperhitungkan banyak hal. Sinematografinya oke, screenplaynya oke, kemudian alurnya juga asik, sama endingnya juga mengejutkan. 8. Oke, sama berarti. Saya juga memberikan nilai 8 karena apa? Satu, artistiknya dia juga nggak main-main. Walaupun yang main itu tokohnya relatif baru ya. Yes. Tokohnya relatif baru, tapi acting mereka udah lumayan kok. Terus propnya juga udah oke. Terus juga soundnya apalagi Yeah. kan enak. Alur cerita juga gampang lah diikutin dan ya enjoyable lah intinya gitu. Jadi Iya, meskipun gampang diikutin alur ceritanya, tapi tidak semua orang bisa menebak alurnya. iya betul, betul. Nah, buktinya kita juga Iya, nggak kita bisa nggak nebak. bisa, gitu kan. Awalnya kita mau celah malah Benar. gitu. Jadi worth it lah. Jadi saya juga memberikan nilai 8. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nonton Ghost War gitu silakan, sangat kami rekomendasikan untuk nonton Ghost War. Sebisa mungkin teman-teman jangan nonton di laptop dengan headset karena aduh percuma Sayang. banget ya. Sayang. Sayang banget soundnya nggak dapet gitu, atmosfernya juga nggak dapet. Yes. Nah, jadi teman-teman silakan nonton Ghost War gitu ya. Sekali lagi kalau misalnya movie lovers mau di request film apa yang mau direview silakan ditinggalkan komen gitu ya, di kolom komen. Terus kalau misalnya kalian suka silakan tekan subscribe dan tombol lonceng dan ingat like dan juga share. Oke, kalau misalnya nggak suka katakan apa yang kalian nggak suka di kolom komentar. Jangan tekan dislike please. Nanti ada yang komen, saya nggak suka sama bodinya. Oke, itu akan menambah semangat kami untuk melakukan diet. Nggak, Oke. itu nggak mungkin sih.
Oke, sekian dulu Movie Lovers. Silakan nonton Ghost War, kami rekomendasikan sekali. Yes. See ya. Bye.